Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, di sini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Oke, kepada ketua kelas, saya persilahkan untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keteladanan dari Khalifah Utsman bin Affan. Yang selanjutnya, pelajaran hari ini adalah kita akan belajar tentang keteladanan dari Khalifah keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, materinya, Ali bin Abi Thalib adalah nama Khulafaur Rasyidin yang terakhir setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali diberi gelar khusus yaitu Haramallahu wajahu, yang artinya semoga Allah memuliakannya. Maha kekuasaan Ali merupakan periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara pertama kalinya di dalam tubuh umat Islam yang disebabkan oleh terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Meski demikian, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai status Ali dan kepemimpinannya atas umat Islam, kaum Sunni dan Syiah mengakui bahwa Ali memiliki pribadi yang soleh, adil, dan berani. Ali begitu berjasa dalam membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, pembangunan, dan meredam pemberontakan di kalangan umat Islam. Ali pun manusia biasa yang memiliki sifat-sifat khusus, diantaranya yang pertama adalah Ali itu adalah orang yang amanah dan tanggung jawab. Kaum Quraisy senang menitipkan barang berharga kepada orang amanah, dan mereka menitipkan barang mereka kepada Nabi Muhammad SAW, sebab Rasulullah dipandang sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Saat hijrah ke Madinah dari Mekah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib mengembalikan semua titipan tersebut. Dengan penuh tanggung jawab, Ali bin Abi Thalib menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah pembawa panji Rasulullah SAW saat terjadi perang Khaybar. Dia memiliki tempat yang sama dengan Nabi Harun alaihissalam di perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat keteladanan dan sifat khusus. Dia merupakan sahabat sekaligus menantu dan sepupu Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah ayah dari Hasan dan Husain, yaitu cucu kesayangan Nabi. Pada kisah lainnya dijelaskan bahwa sifat khusus keteladanan Ali patut menjadi contoh adalah ketika perang Khaybar. Dengan jarak antara Madinah dan Khaybar yang begitu jauh, ditempuh dengan melawan debu yang kencang, tertiup angin dari gurun Sahara. Awalnya Ali enggan untuk ikut karena Ali mengalami sakit mata yang sangat parah dalam posisi di perang Khaybar tersebut. Namun kebesokannya Ali tiba-tiba sembuh karena mukjizat dari Rasulullah SAW yang mampu menyembuhkan mata dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu punya sifat khusus, yaitu sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Sifat khusus yang dimiliki Ali ini pada posisinya sebagai seorang khalifah. Suatu ketika Ali memasuki pasar sendirian tanpa pengawalan dari siapapun, Ali mengingatkan kepada para pedagang tentang ketakwaan. Ali begitu dekat dengan masyarakat kecil yang membutuhkan pertolongan, berbaur dengan mereka tanpa sekat apapun. Yang ketiga, sifat dari Ali bin Abi Thalib ini adalah adil dalam memimpin. Bukan hanya kaum muslimin yang merasakan keadilan, namun non-muslim merasakan keadilan
di mana waktu itu Ali bin Abi Thalib berlaku sangat adil. Namun seseorang kadang tidak bisa mempertahankan keadilan jika menyangkut dirinya. Ketika berada di Siffin, baju besi atau baju perang milik seseorang Nasrani itu diambil oleh temannya lagi, seorang yang Nasrani juga. Dan orang yang Nasrani itu akhirnya mengadu kepada Ali bin Abi Thalib bahwa baju perangnya itu dicuri sama temannya sendiri. Dan Ali dengan adilnya mengambil keputusan, karena dia adalah seorang khalifah pada waktu itu. Dia bilang bahwa baju besi itu adalah milikku, katanya Amirul Mukminin. Dan seorang Nasrani ini ngomong, Ali kamu berbohong ya. Terus Ali bilang, karena semua di dunia ini semuanya itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalian nggak boleh ngambil hak orang lain, terus nggak boleh memperebutkan yang bukan haknya gitu. Karena semua ini udah ada garisannya masing-masing. Akhirnya baju perangnya itu dikembalikan lagi kepada orang Nasrani itu. Terus ada lagi cerita tentang di sisi lain muncul konflik antara Ali dan beberapa orang sahabat yang dikomandani oleh Aisyah. Aisyah itu adalah istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak dari konflik ini menyebabkan meletusnya perang Jamal atau perang unta. Dinamakan perang Jamal. Kenapa dinamakan perang Jamal? Karena di sini Aisyah radhiyallahu anhu, istri dari Rasulullah kita, menggunakan unta pada perang ini. Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang berada di pihak Aisyah pun gugur, sedangkan Aisyahnya ditawan sama pihak Ali bin Abi Thalib. Pertentangan politik antara Ali dan Muawiyah mengakibatkan pecahnya perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Pasukan Ali yang berjumlah sekitar 95.000 orang melawan 85.000 orang pasukan dari Muawiyah berhasil mendesak pasukan Muawiyah dan memenangkan peperangan Siffin tersebut. Tetapi dari pihak Muawiyah nih nggak terima. Mereka akhirnya memberontak dan menyatakan ketidaksetujuan bahwa Ali bin Abi Thalib memenangkan perang Siffin. Jadinya Muawiyah sebagai penguasa Suriah dan Amr bin As sebagai penguasa Mesir, itu mereka berencana membunuh Ali bin Abi Thalib untuk mewujudkan rencana bahwa pihak Muawiyah lah yang memenangkan peperangan Siffin. Akhirnya rencana tersebut didengar oleh Abdurrahman bin Muljam, yang akhirnya pada waktu itu Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Ali bin Abi Thalib di daerah Kufah. Amr bin Abu Bakar bertugas membunuh Amr bin As di Mesir, dan Hujaz bin Abdullah ditugaskan membunuh Muawiyah di Damaskus. Jadi Muawiyah ini punya anak buah. Anak buahnya ini ada 3 gitu ya. Yang tadi namanya ini udah disebutin, Abdurrahman bin Muljam, terus Amr bin Abu Bakar, terus Hujaz bin Abdullah. Tapi anak buahnya ini sendiri bakalan bunuh si Muawiyah ini karena pengen kekuasaan tadi itu. Kekuasaan Khulafaur Rasyidin kan cuma 4 nih. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tapi karena keegoisannya mereka untuk mengambil tahta dari Khulafaur Rasyidin atau khalifah selanjutnya, akhirnya mereka bertiga ini memutuskan untuk membunuh para pemimpin ini. Ketiga pemimpin ini yaitu Ali, terus Muawiyah, dan juga Amr bin As. Hujaz tidak berhasil membunuh Muawiyah karena Muawiyah di awal sangat ketat oleh pengawalnya. Sedangkan Amr bin Abu Bakar tanpa sengaja membunuh Kharijah bin Habitat yang dikiranya Amr bin As. Ternyata salah bunuh ya kalau yang kedua. Dan yang terakhir, sedangkan Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam saat tengah menuju masjid. Jadi Khalifah Ali meninggal pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Jadi Ali bin Abi Thalib ini wafatnya syahid ya, karena dia lagi pengen berangkat ke masjid, tiba-tiba ditusuk, tiba-tiba dibunuh sama orang yang gak dia kenal. Ternyata orangnya itu adalah pesuruh dari Muawiyah sendiri, yaitu Abdurrahman bin Muljam, yang sangat-sangat egois dan sangat-sangat kejam, sangat-sangat menginginkan tahta dari Khulafaur Rasyidin. Ternyata kekhalifahan selanjutnya malah dipimpin oleh Muawiyah ya selanjutnya.
Nah, itu dia cerita singkat dari sifat khusus dan teladan sosok Ali bin Abi Thalib, yaitu sosok yang mempunyai pribadi yang soleh, adil, dan berani. Ali juga sosok yang sangat amanah dalam tanggung jawab, dan dia juga sosok yang adil dalam memimpin, serta sosok yang sangat-sangat dekat dengan rakyat kecil. Jadi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya sangat cocok untuk dijadikan contoh pada kepemimpinan di bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Yang pertama, adil dalam memimpin. Yang kedua, sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Yang ketiga, amanah dan tanggung jawab. Ya, semoga aja Indonesia pada tahun-tahun selanjutnya, pada periode-periode yang akan datang, itu dipimpin oleh sosok yang kepemimpinannya itu seperti Ali bin Abi Thalib. Amin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Oke. Untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian untuk membuat cerita singkat atau sinopsis singkat dari keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai ia wafat tadi. Jadi ditulis sesingkat mungkin, kayak buat sinopsis gitu ya, Nak ya. Jangan lupa minggu depan dikumpul ke Ibu. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini tentang keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.